Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen, apakah sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat dokter. Iya, terima kasih. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya sahabat sehat atau tadi yang dipanggil oleh, bapaknya Perwira dan Pertiwi ya, benar ya? Nah, mungkin beberapa udah jumpa karena saya senang sekali kalau bekerja sama dengan Pertamina karena, preventif banget gitu. Jadi happy aja gitu ngelihat, yang saya komunikasi, yang saya diskusi dan yang sharing itu adalah orang-orang yang sehat, yang menginginkan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai smart eating for energizing you. Jadi saya akan mulai karena di sini perwira dan pertiwinya Pertamina pastinya adalah orang-orang yang luar biasa, yang hebat, yang dituntut untuk selalu kreatif, inovatif, produktif, positif, cerdas, dan kalau bisa levelnya, speed-nya biasanya satu, maunya pasti Bapak grand manajernya pasti maunya itu yang speed-nya 2 ya Pak ya. Pasti namanya di sebuah perusahaan pasti inginnya speed-nya 2. Oleh karena itu, setiap perwira harus memiliki bekal, yaitu sehat dan bugar. Ya pasti ditambah dengan semangat tentunya. Nah, bagaimana caranya supaya punya bekal tersebut? Maka kitanya sendiri harus memiliki gaya hidup yang juga sehat. Banyak sekali cara supaya gaya hidupnya sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai eat healthy food-nya. Supaya apa? Supaya gaya hidup yang sehat ini energizing you ya, memberikan energi ekstra, speed yang ekstra, lebih cepat, lebih cerdas, lebih smart, lebih lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif, lebih kreatif pastinya. Nah, saya akan mulai namanya makanan sehat, saya mulai dengan smart eating. Smart eating artinya kita pintar-pintar dalam memilih makanan dan makan yang pintar gitu lah ya secara bahasa Indonesianya. Kemudian saya tampilkan ada gambar putri salju, saya yakin kita ada di era yang sama ya, yang zaman dahulunya atau mungkin sekarang memperkenalkan tokoh-tokoh kartun kepada anak-anak kita. Masih ingat mungkin Bapak Ibu perwira Pertamina bahwa seorang putri salju memakan apel, apa indikasinya? Apa latar belakangnya? Bisa karena kasihan, atau karena apel terlihat segar, merah gitu ya. Nah itu zaman dongeng dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin saya masih kecil juga sudah ada. Nah, yang saya maksud supaya Bapak Perwira, Ibu Pertiwi ya, Ibu Pertiwi Pertamina bisa menjadi seseorang yang smart eating, itu adalah harus lebih baik daripada putri salju, nggak sekedar tertarik atau kasihan dengan nenek-neneknya, tetapi smart eating itu ketika kita makan, ketika kita memilih makanan, kita punya latar belakang, kita tahu itu kita perlukan atau tidak, kita tahu kalorinya, jadi yang bawah ya, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral. Bukan hanya karena habis kerja lapar atau bosen di depan meja kerja terus-menerus, atau takut, takut sakit ini biasanya, tapi kita harus butuh dan kita tahu apa yang kita butuhkan. Nah, berdasarkan definisi yang seperti ini, maka saya akan buat panduannya bahwa smart eating ketika kita merasa cerdas dalam memilih makanan, berarti pilihan makanan kita adalah makanan yang sehat. Nah, bagaimana makanan yang sehat? Makanan yang mengandung beragam zat nutrisi yang memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien tubuh. Ini as a teori pastinya ya, definisi dari kamus dan sebagainya. Kita akan lihat nih, misalnya ini gambar apa ya, ini ayam nih ya, ayam satu ekor diungkep gitu ya, biasanya ada kalau kita lagi acara misalnya mau tepung tawar gitu ya, ada pulutnya di bawahnya, atau yang ini nih, yang ini tuh ada telur, ada nasinya, ada telurnya, ada ya mungkin sosis atau ini seperti usus ya, sate usus gitu. Atau yang ini mungkin ada tahunya di dalamnya ya, ada sayurnya, kemudian ada bawang bombay. Nah, apakah yang seperti itu? Jadi dalam satu piring kita, ketika kita mau smart eating, itu harus ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi udah nggak zamannya dengerin kalori, dengerin lemak, protein itu udah
apaan sih itu? Enggak, ini zamannya digitalized, zaman modernisasi. Sehingga kita dituntut untuk jauh lebih cerdas dan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran juga jauh lebih sulit. Kenapa? Kemana-mana bisa naik mobil, parkirnya bisa sampai di depan pintu, sehingga jalan saja sudah sangat sulit sekarang didapatkan, kecuali kita rela parkir jauh-jauh. Semakin tinggi jabatan seseorang, pasti area parkirnya sudah ditentukan dan pasti paling dekat. Artinya, itu semakin sulit, semakin era digital, semakin sulit bergerak, semakin modernisasi, semakin sulit bergerak. Sehingga kita dituntut lebih baik supaya kita mengenal apa itu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi jangan kayak zaman dulu, cuman ceritanya 4 sehat, 5 sempurna. Apa aja masih ingat Bapak Ibu? Nasi, ada lauk pauknya, buah, sayur, dan penyempurnanya adalah susu. Ya, jadi nasi aja deh sumber karbohidratnya, lauk pauk oke, protein dan lemaknya, buah, serat, vitamin dan mineral, dan sayuran. Susu katanya penyempurna. Nah, konsep yang seperti ini ada beberapa kelemahan sehingga kita ganti bahwa tidak ada yang penyempurna di dunia ini, hanya satu yang sempurna yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan susu itu bukan penyempurna. Susu itu adalah pengganti dari protein. Jadi kurang tepat kalau konsepnya adalah 4 sehat 5 sempurna, walaupun isinya sebenarnya ketika diganti menjadi tumpeng gizi seimbang, itu sama saja, tetapi saya mau tekankan bahwa bukan berarti Anda tidak sempurna sehatnya ketika Anda tidak minum susu. Nah, jadi prinsipnya sebelum kita cerita yang benarnya adalah 4J. Biasanya saya suka sebutnya 5J, saya tambahin J satu lagi. Yang pertama adalah tepat jumlah. Jadi tahu jumlahnya dulu. Saya ini jumlahnya berapa sih yang perlu kalorinya? Kemudian jenisnya. Kalau lagi usia sekian tahun atau ada penyakit metabolik lainnya, berapa sih proteinnya, lemak baiknya, dan karbohidratnya berapa? Itu jenisnya. Yang paling bagus untuk usia produktif dan kita anggap semuanya tidak ada penyakit penyerta, yang tinggi protein, jenis lemaknya lemak baik, dan karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks. Yang ketiga, J-nya adalah tepat jadwal. Jadi nggak berarti ketika ingin sehat, ingin mengurangi berat badan alias diet gitu ya, itu nggak makan sama sekali, skip sarapan. Kalorinya memang akan terdefisit, akan terpotong, tetapi itu akan mempengaruhi jam biologisnya tubuh. Kemudian yang keempat adalah tepat jurus masak. Nah, ini saya akan tekankan bahwa penggunaan minyak dan santan selain tinggi kalori itu juga tidak baik terlalu berlebihan. Bukan nggak dimakan, tapi tidak baik terlalu berlebihan. Oke, maka dari 4 sehat 5 sempurna berubah oleh Kemenkes, smart eating itu yang kayak kerucutnya tumpeng gizi seimbang. Ya, jadi yang kayak gini nih smart eating. Agak ribet sih memang kalau kita harus interpretasikan, sehingga dalam kesempatan ini saya mau nunjukin nih gimana sih caranya smart eating yang mungkin lebih sederhana dan bisa kita aplikasikan meskipun lagi rapat gitu ya, meskipun lagi kerja, meskipun lagi tugas luar gitu ya. Saya cerita dulu bahwa Kemenkes itu bilang tetap ada karbonya, tapi tidak hanya nasi, bisa diganti kentang, jagung, dan sebagainya. Kemudian porsi nasinya harus sama dengan sayurnya, ya, 3-4 porsi. Kemudian buahnya lebih sedikit, 2-3 porsi. Dan lauknya 2-4 porsi. Kerucut yang kecil itu gula, garam, dan minyak. Termasuk micin. Jadi nggak usah bangga mentang-mentang era modernisasi, digitalisasi, jadi generasi micin. Itu namanya keterbelakangan ya. Jadi yang satunya naik gitu peradabannya, tetapi generasinya jadi generasi yang micin. Oke, kita kan masuk tadi ceritanya J yang pertama saya bilang, jumlah. Nah, kalau mau hitung-hitungan memang agak ribet, tapi yang sederhananya daripada pakai rumus Harris Benedict, kita bisa terjemahkan menjadi 25 kilokalori per kilogram berat badan, ideal tentunya, karena ketika Anda obesitas, kalau misalnya obesnya 90 kilo, kemudian mau dikalikan 90, artinya kita ngasih makan lemak.
otomatis kita nggak akan mencapai berat badan ideal. Jadi kalikanlah dengan berat badan ideal, atau untuk obesitas yang udah lebih parah, bisa pakai rumus yang adjusted, atau sekitar 30% kelebihannya daripada berat badan ideal, ya. Kemudian yang laki-laki dikalikan 30 kilokalori. Anggaplah Anda adalah seorang wanita 160 cm dengan tinggi badan 55 kilogram. Ketika aktivitasnya adalah aktivitas yang ringan, ya, ringan di sini ini maksudnya kita bisa bekerja atau berjalan dalam sehari sekitar 2 kilometer, muter-muter. Jadi aktivitasnya seperti itu dengan intensitas yang sangat ringan. Nah, itu baru bisa dikalikan 1,3. Dengan demikian, dapatlah kebutuhannya sekitar 1.800 kilokalori. Kita akan main-main di 1.800 untuk bagaimana mengaplikasikannya nanti, karena tadi juga udah disebutkan bahwa ya memang orang Indonesia rata-rata 1.800 sampai 2.300 ya, bahkan tumpeng gizi seimbang itu dibuat untuk kebutuhan 2.100 kilokalori karena dianggap adalah rata-rata. Tapi jangan berharap ketika Anda obesitas mau makan 2.100 kilokalori per hari bisa nurunin berat badan dengan cepat gitu, nggak bisa juga. Masuk ke jenis makanan. Tentunya tadi ada 4 sehat 5 sempurna, udah cerita ikan, telur ya. Itu akan masuk ke sumber protein. Tadi saya udah sebutkan harus tinggi proteinnya dan tanpa lemak. Kemudian karbonya kalau bisa lebih rendah dari 50% dan jenisnya yang karbohidrat kompleks. It's okay jika kita masih bisa 60% selama tidak ada penyakit penyerta. Dan untuk good fat, lemak bukan tidak boleh, tetapi lemak jenis baik dan dia 25-30% saja. Oke, nah ini gambarannya. Teman-teman kalau makan telur yang dianggap sebagai sumber protein, ternyata punya irisan bahwa itu juga termasuk sumber lemak, yaitu di kuningnya, gitu ya. Nah, jadi pinter-pinter pilih proteinnya tinggi, tapi lean protein. Kemudian apa lagi? Teman-teman mungkin berharap makan protein kacang, kemudian kacang-kacangan lah ya terutama, itu juga ternyata punya irisan bahwa di situ juga terkandung karbohidratnya. Jadi sebenarnya protein nabati itu adalah makanan terbaik untuk snacking ya sebenarnya karena cukup kompleks ya, asal jangan digoreng, itu dia yang bahayanya biasanya kacang-kacangan. Nah, jadi pilihlah makanan yang di kotak biru putus-putus seperti ini ya. Tinggi protein dan kandungan lemaknya baik, sedangkan untuk pilihan karbohidratnya yang tinggi serat dan alhamdulillah kalau ada kandungan proteinnya juga gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Makan karbohidrat dapat proteinnya juga. Nah, jadi dengan yang tadi saya sebutkan punya irisan-irisan, teman-teman bisa lebih smart eating nih ya, lebih bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan daripada hanya diinginkan saja. Untuk karbohidratnya pasti ambil yang kompleks, ya, jadi sayur-sayuran, atau misalnya yang lebih kompleks aja dikit, nasi putih dibandingkan dengan nasi merah, pilih yang kompleks lah, yang nasi merah, yang lebih banyak seratnya. Roti dibandingkan roti gandum utuh, ya pilih roti gandum utuh gitu ya. Kalaupun nggak bisa membandingkan antara roti dengan sayuran, at least gitu ya, rotinya cari yang roti gandum lah, ada gandum utuhnya atau ditambah dengan biji-bijian. Kemudian untuk sumber proteinnya, nah gini nih ya, protein, oh udah makan ayam aja sebanyak-banyaknya, ternyata ayamnya digoreng, tambah tepung pula, which is tepung itu adalah karbohidrat, simple karbohidrat bahkan gitu ya. Jadi bahaya sekali kalau misalnya kita menganggap kita harus makan tinggi protein, tetapi akhirnya makan ayam goreng tepung yang terlalu banyak ya. Jadi tolong smart eating kita pasti pilih yang kita butuhkan. Smart eating di lemak, kita pasti pilih yang kita perlukan. Daripada kita makan lemak jenuh terlalu banyak dengan lemak trans di dalamnya, kita harus pilihnya yang lemaknya tidak jenuh tunggal atau yang disebut dengan MUFA. Mungkin udah pernah dengar ya, biasanya ada di minyak zaitun, canola, alpukat. Kemudian atau lemak tidak jenuh ganda yang PUFA, apalagi yang berasal di hewani. Wah, kalau yang di hewan ini jauh lebih hebat efeknya nanti ke dalam tubuh, yaitu jenisnya EPA dan DHA, yang biasanya ada di ikan laut dalam. Jadi bisa dilihat nih, SAFA ini adalah lemak jenuh sedikit aja, kurang dari 7%, sedangkan MUFA sama PUFA-nya mendominasi ya. Nah,
hati-hati dengan penggunaan mentega yang katanya lemak transnya 0 gitu ya. Lemak trans memang akan 0 ketika tidak dipanaskan, karena memang struktur alaminya lemak itu adalah struktur yang cheese. Ketika dia, dipanaskan terlalu panas di atas smoke point-nya, maka dia akan berubah menjadi lemak trans. Nah, kemudian J yang ketiga adalah jurus masak. Jurus masaknya pasti yang tanpa lemak saya anjurkan, atau yang minimal lemak. Jadi yang tanpa lemak pasti ada bakar, rebus, kukus, bisa di air fryer, di sauce fried gitu ya. Atau ditambahkan minyak atau santannya as a dressing. Nah, itu yang paling gampangnya. Jadi memang minyak itu diciptakan untuk menciptakan rasa enak, rasa lezat gitu. Jadi kalau nggak mau kehilangan rasa lezat itu, silahkan jadikan minyaknya dressing gitu ya. Kalau belajar dari bule boleh, asal itu yang benernya. Jangan belajar dari bule ngambilin McD-nya, KFC-nya gitu ya, tapi boleh dengan saladnya yang dressingnya minyak zaitun gitu. Nah, ini dia jadwal makannya. Tadi saya akan kupas tuntas si 1.800 kilokalori. Saya tuh orangnya kebetulan 1.800 dok, tapi pengennya ngemil aja tiap 2 jam, 3 jam maunya ngemil. Ya tinggal dibagi aja, asal jangan skip makan. Ya, jadi kalau misalnya kita udah bisa nggak makan, nggak snacking maksud saya, maka ya udah makannya cuma breakfast, lunch, dan dinner. Tapi kalau misalnya mau ada snacking, ya udah snacknya dapet tuh. Jadi breakfastnya lebih dikit, sekitar 450 kalori, lunchnya lebih dikit dibandingkan nggak snacking, 600 kilokalori, dinnernya 350, snackingnya bisa dapat 200 kalori. Wah, snack sekali di antara jam sarapan jam 8 sampai jam 1, bisa keriting rambut saya dok. Misalnya ada yang mau ngomong kayak gitu. Silakan dibagi, Anda mau 2 snacking lagi, it's okay, tapi snacknya yang 100 kilokalori. Jadi tinggal smart eating-nya adalah kita perlunya berapa, kita mau jam makan tergantung kebiasaan kita berapa, tinggal kita pilih yang mana sih yang sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Oke, jadi you are what you eat. Kamu tinggal pilih aja, kamu mau snacking setiap 2 jam, tapi snackingnya adalah burger double cheese, double beef gitu ya. Nah itu bukan smart namanya, itu namanya udah era udah digitalized, kemudian employee-nya udah energizing gitu kan. Tetapi pilihannya jadi sedikit mundur ke belakang, ke era beberapa tahun yang lalu di mana KFC, McD lagi heboh-hebohnya gitu. Harusnya kita lebih mendigitalize makanan kita dengan menumbuhkan makanan-makanan sehat menjadi jamur di mana-mana gitu ya. Nanti ceritanya ke Chef Andrew nih. Jadi silahkan pilih because you are what you eat. Nah ini, misalnya, ini untuk 1.800 tapi mau defisit kalori nih, mau diet ya. Ini saya buat, ini bisa dilihat di Instagram-nya saya, atau ini bisa teman-teman lihat kalau 1.500 ini ada porsi-porsinya. Saya senengnya buat meal plan itu kayak gini nih, kenapa? Karena kalau misalnya buat meal plan setiap hari pagi ikan, siang ayam, malam misalnya telur gitu ya, belum tentu di kulkas kita ada begituan gitu. Jadi saya akan bebasin yang mana, saya menentukan porsinya saja, apa yang ada di kulkas sehingga nanti teman-teman bisa cek. Nah ini yang 1.800 saya baru buat, ini bisa nasi, bisa ada ayamnya, bisa pakai tumis kangkung, kemudian bisa pakai putih telur ditumis kangkungnya, atau misalnya nggak usah tumis kangkung ya kurang enak ya, brokoli tapi pakai putih telur gitu. Atau ini bisa nasi, bisa pakai ikan, bahkan 2, pakai tahu bacem, atau misalnya tahunya dicampur sama wortel ditambah buncis. Nah, kira-kira gitu nih, 1 piring nih judulnya ya, tapi saya buatnya, ini, panduannya aja. Nah, nanti di snack-nya bisa buah atau misalnya kacang rebus. Nah, tinggal porsinya ini silahkan teman-teman, sahabat sehat semua, ini bisa dilihat. Gampangnya sih ya pakai pakai tangan ya. Jadi kalau sayur tuh porsinya ya 2 tangan dipenuhin sayurnya, bukan cuman ayam penyet yang 3 slice timunnya. Nah, itu salah banget gitu. Kalau nasi itu cuman sekepal. Kalau, daging atau protein cuman setelapaknya saja tanpa jari-jari. Kemudian segenggam lagi nih buah-buahan dan minyak hanya seibu jari saja. Nah,
Jelasnya kalau mau agak ribet dikit di awal, nanti juga akan terbiasa. Di awal dikasih meal plan sama dokter Hilna nih nasi 1 porsi, waduh ngitungin 100 gram lagi gitu ya, nanti juga udah tahu, oh ini bakalan segini kalau misalnya kita lihat seporsi nasi gitu ya. Jadi yang namanya karbohidrat nggak harus nih teman-teman harus makan nasi, enggak. Makan steak pakai stick, maksud saya pakai kentang, mashed potato, tanpa keju, tanpa butter, tentunya butter boleh, it's okay, sekitar 5 gram misalnya, nggak ada masalah ya sama saya. Kentang itu juga udah karbohidrat, jadi udah kompleks juga tuh si steak tambah mashed potato ditambah sayuran ya, udah mencukupi semuanya, udah ada lemak, protein, karbo, vitamin, dan juga mineral. Tapi minumnya jangan jus, karena kalau jus dipakein gula. Kalau nggak pakai gula boleh, ya udah makannya buah potong, minumnya air putih saja gitu. Atau misalnya makan jagung di fresh vegetable ya, yang ada wortel, yang ada kacang polong, itu dari nabatinya kan. Kemudian ada jagungnya, itu karbonya, itu ya biasanya fresh, vegetables yang udah frozen itu dan kita tinggal panaskan aja itu juga udah kompleks sebenarnya. Cuman proteinnya agak sedikit kurang, tinggal kita tambah putih telur gitu. Kalau protein lemak lemak rendah yang tadi itu ikan, ini saya udah hitung-hitungin ya 40 gram per 5 gram, ya gampangnya seukuran rumah tangga aja. Kemudian ini protein lemak sedang, ya perhatiin ya kalau dibandingkan dengan ayam tanpa kulit, mana ayam? Ayam tanpa kulit 40 gram itu kalorinya 50 kilokalori. Ketika teman-teman memilih ayam juga, wah nggak ada lagi nih ya protein lemak tinggi. Ayam juga 55 gram dengan kulit, itu dia kalorinya 150 kilokalori. Proteinnya tetap sama-sama 7 gram, tapi lemaknya naik jadi 13 gram. Sedangkan kalau tanpa kulit sekitar 2 sampai 3 gram. Jadi harus hati-hati. Kemudian protein nabati juga ini ada porsi-porsinya, bisa dilihat sendiri. Nah, dan buah-buahan ini, kadang-kadang ada orang yang mau diet tapi makannya buah terus-terusan. Itu artinya kamu memakan gula saja gitu. Sedangkan prinsipnya kalau kita mau menurunkan berat badan, massa ototnya harus nambah ya, sehingga hormon-hormon yang bahan bakunya adalah protein itu bisa terbentuk dengan baik. Semua enzim yang terlibat dalam pembakaran itu memiliki bahan baku asam amino. Asam amino semuanya berasal dari protein, jadi harus hati-hati. Dan untuk sayuran ini kalau misalnya mau diet makannya timun terus-terusan gitu ya, snacking tiap 5 menit tapi makannya timun ya, it's okay, itu kalorinya dapat diabaikan bahkan gitu. Kemudian, ini sayuran B yang dianggap masih ada kalori dan ini jenis sayuran yang kalorinya lumayan tinggi dengan proteinnya 3 gram. Nah, ini untuk snacking-nya saya ada beberapa pilihan, bisa pakai mie shirataki, bisa pakai kacang rebus ya, ini kayak gini nih salad buah, bisa pakai, Greek yogurt ditambah dengan yogurtnya, itu di bawah under 200 kalori ya. Atau misalnya mau apa, mau es doger tapi susunya low fat. Agar-agar pakainya tanpa gula gitu, mau apa lagi? Mau sandwich boleh tapi rotinya roti gandum utuh. Telurnya putih telur saja, mau apa lagi? Scramble egg boleh putih telur, campur 1 kuning telur, masih di bawah 200 kilokalori, silahkan saja. Untuk makan siangnya yang tadi saya bilang 600 sampai 800, ini sebenarnya saya udah pernah buat ya, ini foto-fotonya, tapi memang belum bisa diorder ya. Jadi ini mie ayam ya sebenarnya, ini 500 kilokalori, ini kita udah coba buat, pakai mie shirataki, kemudian ada ayamnya, dipakein tofu ya di dalamnya, kemudian, tanpa minyak ya, ada minyaknya sih 5 gram. Kemudian ini nih brokoli goreng tepung, ya bukan goreng tepung, tapi brokoli dipanggang dengan tepung yang berasal dari, oat, ya. Jadi, kalorinya kita juga bisa atur. Kemudian ini mashed potato-nya dicampur ini tetap pakai keju tapi semuanya 600 kilokalori ya. Kemudian ini juga ayam tanpa minyak sama sekali, ini nasi merahnya, tempenya juga tidak digoreng. Kemudian yang ini nih steak ya, sejenis steak gitu ya, ayam bumbu Bali sih sebenarnya tapi fillet. Kemudian ini juga, ini semacam mau buat kayak, nugget tapi ya tetap aja nggak digoreng, dipanggang. Itu di air fryer yang satunya.
Kemudian macam-macam lagi ya, dimsum itu silahkan, itu juga bisa kita buat tapi pakai tahu ya. Jadi sebagai pengikatnya tahu sama putih telur, kalau pakai tepung akan naik kalorinya. Jadi silakan smart eating, because you are what you think and you are what you eat. Oke, nah gampangnya tetap aja dalam satu piring setengahnya adalah, sayur dan buah yang berwarna-warni, di mana buahnya nggak harus setengahnya sayur ya, bahkan buahnya itu cuman sekitar 10% aja. Kemudian seperempatnya adalah protein tanpa lemak, dan seperempatnya adalah karbohidrat yang kompleks. Supaya kita semua bisa terbebas dari yang namanya obesitas, karena obesitas buat kita ngos-ngosan, sulit beraktivitas, varises, obesitas buat kita kurang produktif, kurang percaya diri, makin boros karena pasti size baju makin lama makin tinggi, kemudian mulai mencari cara supaya nutupin kegemukannya gitu ya, mulai pakai apalah slayer lah atau apalah gitu, bros yang terlalu mengkilat gitu ya, mungkin untuk nutupin badannya dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah kita terbebas dari dampak kesehatannya, yaitu mengurangi resiko terjadi penyakit sakit gula, tekanan darah tinggi, stroke, kolesterol, sakit empedu, batu empedu dan sejenisnya, sakit sendi, dan penelitian terakhir adalah menghindari faktor resiko kanker. Jadi sebagai penutup, jangan lupa sayurnya berwarna-warni, tadi saya bilang, karena warna-warni di dalam bahan makanan kita itu punya antioksidan yang berbagai-bagai jenisnya, dan kita sangat perlu dalam sehari punya banyak jenis antioksidan, ya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Iya, luar biasa sekali Dokter Hilna atas pemaparannya. Saya pribadi merasa tercerahkan ini, Dok. Jadi tadinya dikirain makanan sehat itu ya 4 sehat 5 sempurna ya, Dokter ya. Ternyata sudah beda lagi. Ada 4J tadi yang dijelaskan oleh dokter ya, Dokter ya. Ada tepat jumlah, jadi sesuai kebutuhan kalori kita ya, Dokter ya. Terus tepat jenis yang karbohidratnya harus yang kompleks ya. Kalau yang kita ingin mungkin karbohidratnya simple, tapi kata dokter bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan yang harus kita prioritaskan ya dokter ya. Kemudian tepat jadwal, ya itulah paling susah mungkin dok, tepat jadwal nih untuk para pekerja perwira Pertamina. Karena kan di tengah kesibukan mungkin jadi lupa makan dan sebagainya ya dokter ya. Dan yang terakhir tepat jurus masak. Nah ini juga sangat penting ternyata ya dok ya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan minyak atau santan, tapi tidak boleh berlebihan ya dokter ya. Karena dengan makan sehat nantinya kita bisa menghindari overweight atau obesitas sehingga kita bisa bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik. Terima kasih Dokter Hilna atas pemaparannya, luar biasa sekali. Iya, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua oleh narasumber kita yang kedua yaitu Chef Endro. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat, ditujukan kepada siapa juga nantinya akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Iya, sekarang kita panggil narasumber kita yang kedua, Chef Endro Firdaus. Selamat sore, Chef. Sore, Mbak. Iya, kabar baik ya, Chef ya. Iya, terima kasih, Chef, sudah mengikuti sampai sekarang, sampai saat ini. Sebelum kita masuk materi dari Chef Endro, izinkan saya membacakan profil singkat dari Chef Endro Firdaus. Narasumber kedua kita bernama Chef Endro Firdaus, merupakan founder dan CEO dari Green Smoothie Factory yang ada di Medan dan Pekanbaru. Chef Endro merupakan lulusan sarjana psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan merupakan plant-based certified from Ruby School Amerika. Jadi sudah banyak achievement yang diterima oleh Chef Endro, diantaranya 50 besar food startup Indonesia oleh Backcraft tahun 2017, juara 1 wirausaha muda mandiri bidang usaha boga kategori non-mahasiswa oleh Bank Mandiri tahun 2018, juara 1 penghargaan Sidakarya Provinsi Riau tahun 2020, dan menjadi narasumber dan pemateri di beberapa event. Iya, tanpa berlama-lama lagi, kepada Chef Endro Firdaus kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Untuk kesempatannya, jadi ini kayaknya udah kali kedua ketemu dengan Perwira Pertamina.
kalau seingat saya tahun lalu, di awal tahun juga, saya senang sih dengan Pertamina konsisten terhadap kesehatan karyawannya, karena tahun lalu juga berpartisipasi dalam hal yang kurang lebih sama, bagaimana men-challenge karyawan, khususnya perwira Pertamina untuk bisa hidup sehat. Yang saya tahu tahun lalu itu ada beberapa orang yang dapat penghargaan, dapat mengurangi berat badan, kalau nggak salah seperti itu. Jadi luar biasa sekali, dan tahun ini saya diberi kesempatan kembali untuk memaparkan bagaimana sih membuat menu-menu sehat di saat kita lagi sibuk bekerja. Tadi saya juga mendengarkan dokter juga udah memaparkan banyak hal dan kurang lebih sama dengan yang saya pelajari dari Ruby School, cuma pembedanya adalah di Ruby School banyak hal mempelajari tentang makanan berbasis nabati. Walaupun kita sangat susah menghindari makanan berbasis hewani, karena mungkin dari nenek moyang kita sudah familiar sekali kita mengkonsumsi makanan-makanan hewani. Cuma perlu kita sadari bahwa memperbanyak mengkonsumsi nabati itu jauh lebih baik untuk tubuh kita. Nah, mungkin kalau untuk hal-hal terkait dengan ilmu gizi, kalori, tadi dokter juga sudah banyak menginformasikan dari Dokter Hilna. Saya mau share aja, mungkin Mbak Deborah bisa share beberapa resep menu yang nanti perwira Pertamina bisa lakukan di rumah dari dapur sendiri. Walaupun ada banyak tempat makan, alangkah baiknya kita memulai dari dapur kita sendiri, karena paling simpel. Jadi, saya akan share beberapa resep menu yang bisa dibuat sendiri. Ini nanti perwira Pertamina bisa mintakan materi resep ini kepada, mungkin bisa ya Mbak Deborah, ini diberikan kepada perwira Pertamina untuk dibuat setiap hari di rumah. Ada beberapa menu breakfast, ada beberapa menu makan siang, dan ada juga menu untuk camilan. Camilannya saya banyakkan, karena kita terkadang memang susah ya lepas dari yang namanya ngemil. Cuma ngemil yang sehat yang seperti apa? Nah, ini ada menu sarapan yang bisa dibuat di rumah, namanya berry smoothie. Berry smoothie ini full raw, mentah, dari yang semuanya adalah nabati. Jadi dari buah-buahan, sayur-sayuran. Kadang kalau seperti tahun lalu yang saya sampaikan bahwa kita memulainya itu susah, tetapi mungkin cara memulainya adalah dari apa yang kita suka. Kalau kita sukanya adalah buah naga, ya udah kita buat dulu buah naga, pelan-pelan kita tambahkan. Kalau kita tidak suka sayur, pelan-pelan kita tambahin, 1 lembar sayur bayam masukin ke dalam smoothies-nya, besoknya tambah lagi 2 lembar, sampai dengan lebih banyak sayur dibandingin buahnya. Itu cara membiasakan palet lidah kita untuk menerima sesuatu yang tidak biasa. Nah, berry smoothies ini bisa divariasi dari teman-teman bisa memvariasikan si berry smoothies ini. Yang bahan yang saya berikan ada pisang, buah naga, ada stroberi, dan susu almond. Untuk menguatkan antibodi sama inflamatori tubuh, kita bisa gunakan jahe sebagai anti-inflamatori untuk tubuh. Jadi dia bisa menambah daya tahan tubuh juga. Kalau mau lebih creamy, karena kita kadang butuh sesuatu yang sangat creamy, pisangnya bisa dibekukan semalam sebelum kita membuat smoothies tersebut. Jadi kalau misalnya mau simple, mungkin perwira Pertamina setiap Senin sampai Jumat sudah bekerja, cuma ada waktu di hari Sabtu dan Minggu, lebih banyak waktu di dapur, silahkan di porsi-porsi hidangannya
Untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu diporsi untuk 1 kali buat, habis itu dibekukan. Dibekukan misalnya buah naganya, dibekukan pisang dibekukan, jadi pada saat di blender tinggal ditambahkan susu almond, atau mau ditambahkan air kelapa, untuk menambahkan rasa manisnya. Dan buah sebenarnya sudah mempunyai kadar gula, jadi tidak perlu menggunakan gula, dan kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk menambahkan susu hewani ke dalam smoothies, seperti itu. Ini berry smoothies bisa menjadi pilihan untuk menu sarapan. Kalorinya hanya 250 kilokalori, yang nanti masih ada kesempatan kalau kita tidak merasa kenyang dengan smoothies, di jam 10 pagi mau cemilan seperti buah-buahan atau mau spring roll, nanti saya share spring roll itu seperti apa buatnya. Itu bisa di jam 10 paginya. Karena kalori yang masuk di pagi hari, walaupun ini satu bulatan besar, itu kalorinya hanya 250 kilokalori. Next, kita lanjut ke menu selanjutnya, ada ini morning sandwich. Jadi, seperti yang Dr. Hinuna sampaikan, carilah roti yang berbahan gandum utuh. Nah, teman-teman, kalau misalnya di green smoothie kita punya yang namanya sourdough. Sourdough itu dari ragi alami, dari tepung gandum. Dia sangat tinggi serat, bisa digunakan sebagai menu sarapan. Menu sarapan si morning sandwich ini hanya dengan telur, ditambah dengan banyaknya sayuran, kalorinya 348 kilokalori, bisa menambahkan banyak jenis sayuran yang teman-teman suka. Misalnya, sukanya timun, tomat, ditambahin daun selada, atau mau ditambahin brokoli, sebagai variasi, brokolinya dicacah halus, dimasukin ke dalam dadaran telurnya, itu juga bisa. Ditambah juga dengan bagaimana membuat dia menjadi enak tanpa menggunakan bahan kimia seperti micin. Jadi teman-teman tidak perlu mencari kaldu-kalduan, cukup dengan bagaimana menumis telurnya. Jadi kalau saran saya, tips untuk masak supaya enak tanpa micin, itu ada di teknik masak. Jadi bagaimana setiap kali masuk bahan-bahan alami, contohnya saya tumis bawang merah, pada saat saya tumis bawang merah, langsung kasih garam, dan pastikan garamnya benar-benar garam. Garam itu ada garam laut, dan kita seringnya nyebutnya sea salt dan table salt. Sea salt yang paling bagus, karena table salt cenderung sudah terkontaminasi kimia, pakai pemutih kah, seperti itu. Proses-proses pada saat menjadikan dia garam. Tapi kalau sea salt, teman-teman nggak harus pakai garam Himalaya, pakai garam berwarna putih, tetapi memang garam langsung dari laut, itu juga bagus. Karena apa? Setahu saya, tubuh ketika masuk kimia, itu sangat susah dicerna. Itulah yang membuat tubuh kita gampang sakit, kita sering mendapatkan penyakit regeneratif kayak kanker, tumor, dan segala macam, itu karena masuknya kimia ke dalam tubuh kita. Terus pada saat masukin garam ke dalam bawang, setiap masuk bawang, tambahin garam sedikit saja, habis itu tumis, tambahin bawang putih, masukin garam lagi, itu menguatkan rasa dari si bawang. Jadi pada saat proses masak, teman-teman itu masukin garam bukan membuat rasa menjadi asin, tetapi mengeluarkan rasa dari bahan yang dimasukkan. Tetapi pada saat proses akhir, contohnya kita bikin telur dadar, pada saat kita bikin telur dadar, setelah selesai, baru kita tambahin garam, itu fungsinya untuk menambahkan rasa asin. Tapi pada saat proses menumis bawang, kita tambahin garam, itu mengeluarkan rasa alami dari si bawang tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada kemasan-kemasan kimia yang ada di dalam dapur. Saran saya, pulang nanti ke rumah, coba cek dapurnya, coba cek kulkasnya, ada yang di dalam kemasan, terus coba baca, ada nggak ya contohnya, coba baca,
kalau misalnya ada sesuatu yang susah dibaca oleh anak SD, itu tolong disisihkan dan jangan digunakan, karena itu pastinya kimia. Kita menghindari itu. Ini menu sarapan dengan menggunakan roti gandum utuh yang bisa membuat perut kita menjadi lebih kenyang, lebih tahan lama. Terus buatnya simple, tidak berlama-lama, paling butuh waktu 15 menit juga selesai. Ini jadi alternatif untuk sarapan. Next, Mbak. Ada menu untuk makan siang. Menu makan siang kita ada grill chicken. Ayam itu enak. Ayam itu ambil yang protein tingginya ada di dadanya. Ambil filet yang dada, pastikan ayamnya juga merupakan ayam yang bukan ayam suntikan, ayam yang memang organik, yang ayam kampung misalnya, yang memang ayam kampung yang memang makannya itu memang rumput-rumputan segala macam, bukan dari pakan. Tapi nggak usah pikirin itu dulu deh. Yang penting hindarinya bagaimana hindari dari kimianya, dari karena kalau terus grill ini 487 kilokalori, bukan di ayamnya saja, kami mengukurnya kalori yang terkandung di dalam makanan ini adalah yang seperti teman-teman lihat, itu ada ayam, terus itu ada menunya kasih sayuran capcay, terus ada nasi merah, itu total itu udah 487 kilokalori. Saya pakai dada ayam 80 sampai dengan 100 gram. Terus untuk membuat ayamnya enak, pada saat kita grill, tidak perlu pakai penyedap rasa, kita cukup marinasi si ayam dengan bawang merah dan bawang putih. Satu siung kita blender halus, habis itu kasih garam sedikit, terus kita balur ke dalam dada ayam dan diamkan selama 10-15 menit sebelum di-grill. Itu akan meresap dan kita grill sebentar saja supaya juicy daging si ayamnya. 3 menit nge-grill sisi pertama, balik 3 menit lagi, sudah. Kita bisa nikmatin ayam itu. Tanpa harus berlama-lama. Kalau lama-lama malah nutrisinya jadi nggak ada. Ini chicken grill ditambah dengan sayur capcay. Sayur capcay pada saat menumis sayuran pastikan tidak overcook. Karena kalau sudah overcook, kita tidak dapat nutrisinya. Tapi kalau misalnya kita masak itu kayak cara paling gampang adalah mengukus si sayuran. Jadi pada saat setelah dikukus, contohnya kalau bikin capcay, selain ditumis, kita bisa si wortel, brokoli, habis itu kita kukus, setelah dikukus kita tinggal tambahin garam aja, diaduk-aduk-aduk, selesai. Itu juga lebih sehat. Lanjut ada kukus dori segar. Nah, ikan dori fillet ini bisa dikukus dengan dibungkus daun pisang terlebih dahulu, ditambahin bumbu-bumbu alami seperti jahe, garam, dan bawang-bawangan. Habis itu kita kukus, terus ini menjadi alternatif yang lebih sehat untuk kita makan siang. Makan siang dengan ikan dori, pakai nasi merah, terus sayurannya pakai brokoli, jamur, wortel, itu kalorinya hanya 458 kilokalori. Ini kita ngomong kalori, intinya kalau saya sih saranin, emang sih agak capek kita ambil kalkulator, hitung ini segala macam. Tetapi ketika kita sudah membereskan dapur kita, atau pada saat kita mau order makanan di luar, kita memastikan bahwa proses masaknya itu adalah sehat, sehingga tidak menambah kalori yang ada di dalam makanan. Itu aja untuk misalnya kita bagaimana memilih makanan supaya lebih sehat. Daripada kita akan hitung-hitung kalori, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan reaksi dari tubuh kita pada saat memakannya. Tetapi membiasakannya itu yang kita harus memulainya. Terus selanjutnya kita ada menu cemilan untuk ngemil di sore hari atau dari sarapan menjelang makan siang kok masih lapar gitu. Ada banyak macam yang bisa kita berikan untuk mengisi waktu kosong dan rasanya pengen makan. Ada salad buah
salad buah tidak makannya juga seabrek ya. Salad buah juga 1 bowl juga cukup. Itu kalorinya bisa hanya di 150 sampai dengan 200 kilokalori. Dan tidak usah pakai keju, pakai susu kental manis, terus pakai apalagi saya saranin kalau misalnya punya susu almond atau susu kedelai, siramin saja, terus taburin dengan kacang-kacangan seperti granola yang dipanggang. Itu juga punya protein dan karbohidrat yang utuh yang bisa bikin perut kita kenyang. Selain salad buah, teman-teman bisa makan mango chia pudding. Ini sangat simple sekali bikinnya. Bikinnya malam. Jadi ada chia seed. Sekarang udah sangat tren ya chia seed. Chia seed 2 sendok makan saja direndam menggunakan susu nabati. Ditambahin gula kelapa biar ada rasa manis dan rasa asin, ditambah garam sedikit. Habis itu diaduk sampai kembang, didiamin 1-2 jam. Diletak di dalam kulkas, ditambah potongan mangga. Itu juga bisa menjadi alternatif untuk kita ngemil untuk mengenyangkan. Nah, yang ini sangat mengenyangkan karena serat si chia seed ini dia sungguh sangat mengenyangkan, bisa berbagi dengan teman-teman satu kantor misalnya. Selain mango chia pudding, kita punya edamame kukus. Jadi kacang-kacangan kita kukus saja. Ini sangat enak. Jadi kalau teman-teman pergi ke supermarket atau ke pasar dan ketemu edamame kukus, beli kukus nggak lama, 5-7 menit dikukus. Habis itu langsung kita rendam di air dingin, habis itu ditiriskan untuk mematikan proses masaknya. Kalau nggak nanti jadi overcook. Setelah itu tinggal dicemilin. Itu kalorinya hanya 167 kilokalori dengan berat kacang edamame yang dicemil 150 gram. Terus selanjutnya ada spring roll. Spring roll yang kita maksud bukan spring roll yang digoreng, tetapi spring roll-nya pakai rice paper, di dalamnya menggunakan banyak sayuran, terus gunain dada ayam sedikit, habis itu kita cocol dengan Thai dressing, yaitu campuran dari olive oil, ditambah minyak wijen, habis itu ditambah jeruk lemon, habis itu kita tinggal cocol itu sebagai cemilan kita hanya 180 kilokalori. Next Mbak, yang spring roll. Nah, ini spring roll, ada wortel. Pokoknya kalau misalnya saya kasih resep yang ini, ada di dalamnya pakai wortel, pakai tempe, habis itu pakai mentimun. Kalau nggak suka wortel, di skip aja pakai timun. Mau pakai buncis di dalamnya, pakai buncis. Mau ditambahin kol ungu, silakan pakai kol ungu. Dimakan pakai cherry tomato, atau mau pakai ditambah di dalamnya itu mau ditambah juga dengan bunga kol juga oke aja, atau ditambahin selada di dalamnya. Yang penting kalau kita makan sehat itu harus enak. Nah, tekniknya ini yang membuat rasa enak. Kalau teman-teman lihat di situ ada dressingnya, yang Thai dressing ini kunci dari memakan spring roll yang enak. Walaupun di dalamnya udah ada tempe ataupun ayam. Tempe dan ayam ini di-grill, habis itu dikasih garam dan lada saja, itu juga sudah enak. Karena pada saat gigitan spring roll pertama itu ditambah ini sayur-sayurannya kan mentah, itu pada saat gigitan pertama itu udah krenyes-krenyes, itu bikin nagih, apalagi ditambah cocolan Thai dressingnya yang enak banget. Lanjut ada green salad. Kok saya yang lapar jadi. Ini ada green salad. Saya yang bilang saya yang kelaparan. Ini ada green salad. Green salad ini simple sekali. Ini biasanya kalau saya di akhir minggu pada saat bersih-bersih kulkas, punya apa saja sih di kulkas itu saya bikinin salad. Jadi kalau misalnya, sisanya adalah lettuce, sisanya selada, terus ada wortel, terus ada tomat, terus ada paprika, ada apa segala macam, itu dicuci bersih, habis itu ambil yang bagusnya, dipotong-potong, masukin dalam satu bangkok yang besar, habis itu bikin dressingnya. Ingat, dressing jangan beli dressing jadi. Teman-teman bisa
menikmati dressing dengan buatan sendiri hanya dengan olive oil, perasan lemon, habis itu mau creamy seperti mayonnaise tapi tidak mayonnaise, bagaimana caranya? Tinggal kasih peanut butter atau mau kasih cashew butter, almond butter di dalam olive oil dan ditambahin tadi perasan lemon, diaduk itu lebih creamy. Itu pasti enak. Itu cara bagaimana mensiasati makan sayur yang enak. Ini kalorinya juga nggak banyak, makan green salad itu kalori teman-teman yang masuk ke tubuh 173 kilokalori dalam satu bowl. Biasanya kan kebanyakan bisa berbagi. Kalau berbagi, bagi 2 kilokalorinya hanya sekitar 80 kilokalori. Tetapi bisa mendapatkan karbo kompleks ya, kayak misalnya ada jagung manis, ada kacang polong juga di dalamnya, ditambah wortel potong yang tipis memanjang, habis itu dikreasikan supaya kita butuh makan sehat juga enak dan enak dilihat. Jadi warna-warninya itu juga menggugah selera. Kalau udah ada orange dari wortel, oh ada tomatnya merah, oh ada ungu dari kol ungu, oh ada hijau dari selada, ada kuning dari jagung, itu membuat menggugah selera. Dan pastinya harus enak. Harus enaknya bagaimana? Kuncinya kalau makan salad ada di dressingnya. Tetapi hindari dressing-dressing yang memang kemasan, dressing-dressing yang malah memiliki lemak yang banyak. Dan yang ini bisa menjadi alternatif teman-teman untuk ngemil bisa 1 atau 2 kali di satu hari, karena ketika teman-teman total dari menu yang saya kasih tadi itu bisa makan tetap normal pagi, siang, dan malam, ngemilnya bisa 2 kali dengan menu yang tadi. Terus terakhir saya mau ngasih tips dan trik pada saat bagaimana sih untuk masak yang sehat. Pertama, masak saja sesuai porsi. Nggak usah masak berlebih, karena masak itu ketika sudah berlebih, itu udah nggak fresh lagi, itu malah nggak bagus untuk tubuh. Jadi masaknya sesuai porsi aja. Terus gunakan garam dan gula untuk bumbu, untuk menyedapkan masakan. Atau proses marinasi. Dagingnya saya marinate dulu, apakah 1 malam atau 2 jam gitu, dimarinate menggunakan bawang-bawangan, rempah-rempahan, itu menguatkan rasa dari si daging. Jadi nggak perlu lagi micin tuh. Terus perhatikan teknik masak. Jadi kalau misalnya lebih baik ngukus dibandingin rebus, lebih baik dipanggang dibandingin digoreng. Habis itu pastikan juga bahan-bahan yang kita gunakan. Hindari yang kimia tadi, habis itu proses dia masak, terus bagaimana kalau teman-teman mempertanyakan sayuran yang organik dan nggak organik, bisa diorganikan, direndam dengan cuka apel, akhirnya bisa menghilangkan pestisida, habis itu dicuci bersih dengan air minum, untuk mau mengkonsumsi bikin smoothies atau makan salad karena itu dikonsumsi mentah. Yang terakhir, cari penguat rasa untuk menghindari micin. Penguat rasa umami banyak di sekitar kita, ada tomat, ada jamur, dari kacang-kacangan juga rasa umami, dari kacang mete, ada apalagi ya, dari tomat cherry, itu juga bisa menghasilkan rasa umami. Jadi saran saya nanti pulang ke rumah silakan cek kulkas dan dapurnya, keluarkan yang kimia-kimia. Next-nya, kalau ke supermarket langsung, supermarket yang bagus adalah supermarket yang baru masuk adalah bahan yang fresh, buah-buahan, sayur-sayuran, itu supermarket yang bagus, itu udah standar internasional, supermarket seharusnya seperti itu. Sehingga kita berbelanja itu keranjang kita itu lebih banyak bahan-bahan yang fresh dibanding bahan-bahan yang kemasan. Lambat laun semuanya akan jadi, keranjang kita akan yang fresh saja, tinggal kita olah di rumah. Jadi kulkas itu benar-benar teman sehat kita, bukan teman kemasan aja di dalamnya. Mungkin itu Mbak Deborah, terima kasih waktunya. Semoga tetap semangat sehat untuk bisa memperbaiki asupan untuk tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih Chef Endro atas pemaparannya. Sangat detail ya Chef Endro ya, sampai saya tadi ngeliat gambar-gambarnya ikut lapar jadinya Chef Endro. Dan ternyata makanan sehat itu bisa enak juga ya Chef Endro ya, bukan berarti makanan sehat tidak enak ya, dan bisa dikemas dengan baik, sehingga juga bisa menggugah rasa gitu ya, menggugah selera. Iya baik, ini kita lihat ternyata di kolom chat sudah banyak pertanyaan ini Chef Endro dan Dr. Hilna. Saking banyaknya sepertinya tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Mohon izin Bapak Ibu Perwira, mungkin akan kita pilih beberapa pertanyaan yang akan dibantu dijawab oleh Dr. Hilna dan Chef Endro. Saya bacakan yang pertama dari Ibu Sinta kepada Dr. Hilna. Dok, cara menghitung kalori dari makanan. Mungkin dokter. Oh, maaf, tadi terputus. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Sinta. Untuk Dokter Hilna ya dok ya. Dok, bagaimana cara menghitung kalori dari makanan dok? Mungkin boleh dibantu dijawab Dokter Hilna. Oke, terima kasih Bu Sinta. Menghitung kalori dari makanan, kalau mau detail agak sulit ya. Tapi kalau mau perkiraan, silakan ditimbang makanannya. Kemudian disesuaikan cara paling sederhana dengan bahan makanan penukar yang tadi saya tampilkan gambarnya. Jadi kira-kira untuk jenis nasi berapa gram, coba dilihat kalorinya berapa, karena di situ ada 100 gram, 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Jadi berdasarkan itu, apalagi untuk Indonesia, saya pikir udah banyak sekali tuh jenis-jenisnya dan cukup cukup mewakili ya. Atau pakai aplikasi juga it's okay, saya pikir ya, tetapi harus dihitung juga. Kadang-kadang kalau kita buat satu bakwan berapa kalori di aplikasi, tapi bakwan yang kita buat tuh gede banget gitu. Jadi kadang-kadang suka nggak sesuai gitu. Oke, terima kasih Dokter Hilna atas jawabannya. Semoga sudah menjawab ya Ibu Sinta ya. Selanjutnya dokter ada pertanyaan kedua dari Ibu Mirna. Nanya Dokter Hilna, kadang kita sok tahu akan gizi. Kira-kira untuk wanita usia 40 tahun ke atas, berapa kalori yang harus dikonsumsi dan makanan jenis apa yang harus dihindari agar nantinya saat menghadapi menopause tetap sehat dan berenergi? Itu kira-kira Dokter Hilna. Ya. Usia 40 tahun, kalau untuk jumlah kalorinya silakan pakai rumus gampang tadi ya, 25 dikali berat badan idealnya, atau laki-laki 30 dikali berat badan ideal. Nah, untuk jenis makanan, menghadapi lanjut usia, yang pertama pertahankan massa otot, itu sangat penting. Jadi proteinnya harus lebih tinggi, dan lean itu artinya nggak pakai lemak, itu kemudian pertahankan fungsi tulang, kepadatan tulang. Jadi coba dipikirkan, pertama hindari makanan-makanan yang bisa menghambat penyerapan kalsium, ya, seperti teh, minum kopi, itu juga ya zat besi dan kalsium bisa dihambat dari situ. Kemudian banyak makanan yang mengandung sumber kalsium, tentunya misalnya ikan teri, ya, karena dimakan sama tulang-tulangnya. Kemudian ada ya susu hanya pengganti, sekali lagi saya katakan, masih ada bayam, masih ada sayuran hijau yang juga tinggi kalsiumnya. Kemudian yang kalau untuk cewek-cewek nih, karena estrogennya udah mau mengecil, udah mulai turun, bisa diganti dengan fitoestrogen, sekalian mendapatkan antioksidannya, karena di dalam makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kacang kedelai, soya, turunannya, tahu, tempe, dan sebagainya, itu juga terkandung antioksidan yang sangat baik, selain menjaga supaya kita jangan terlalu labil. Jadi estrogen turun itu, pertama kitanya terlalu labil, ya, suka emosian, balik ke kayak anak-anak lagi, itu yang buat kita kalau lagi mens suka gitu juga. Dan yang kedua, itu juga bisa mempercepat pengeroposan tulang, kemudian juga bisa menurunkan perlindungan terhadap pembuluh darah. Jadi kalau nggak ada pelindungnya bisa mudah terkena dan terbentuk plak-plak aterosklerosis ya, yang bisa menyumbat pembuluh darah, plak-plak yang buat kita jadi terkena penyakit jantung, sehingga yaitu fitoestrogen ditambah dengan antioksidannya. Antioksidannya nggak harus dari
suplementasi tentunya, cuman tadi saya udah tampilkan warna-warni dari buah dan sayur, di situ terkandung banyak sekali antioksidan, karena kita nggak hanya butuh satu. Misalnya teman-teman mau antioksidan ekstrak buah manggis atau bawang putih deh, isinya kan ada alisinnya. Nah, kalau di ekstrak itu cuma ada alisinnya doang gitu ya. Padahal kalau kita makan ada bawang putih, ada bawang merah kayak Chef Endro tadi, ada bawang bombay, itu beda-beda di dalamnya antioksidannya. Antioksidan itu kan sistemnya menyerap radikal bebas. Dianya akan jadi radikal sedikit. Sehingga dia harus ditenangkan lagi supaya dia jangan radikal oleh temennya yang lain dan jenis yang lain. Jadi kecil-kecil tapi banyak jenisnya. Makanya resepnya Chef Andrew selalu ada jahe, ada bawang merah, bawang putih gitu ya. Nggak pernah sendirian bawang putih doang gitu. Jadi harus macam-macam. Ya, selamat menjalani usia yang kita semua tidak bisa hindari, pasti akan menua semuanya. Iya, siap. Terima kasih Dr. Hilna atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Chef Endro. Ya, Chef Endro ya, ada pertanyaan dari Bapak Siswanto. Chef Endro ada info yang menyampaikan sayuran hidroponik bukan termasuk real food. Kira-kira ada dampakkah ke tubuh untuk jangka panjang mengkonsumsi makanan yang unreal food? Ya, Chef Endro mungkin boleh dibantu jawab. Ada banyak itu pandangan, ada banyak pandangan untuk makanan sehat, tetapi balik lagi ya ke diri kita. Karena pada saat booming makanan organik juga orang-orang akhirnya takut untuk konsumsi sayuran yang dijual di pasaran. Pengennya beli organik yang di supermarket. Tapi pengalaman saya pernah ke kebun sayur, langsung ke kebun sayur organik, yang mana di sana juga kalau kita nggak lihat sendiri, kita nggak tahu tuh benar organik atau tidak. Ternyata cuma pupuk saja organik, tapi tetap disemprot pestisida. Jadi balik lagi ke kita yang bagaimana cara mengolah si sayuran. Kalau saya sih belum ada dapat informasi bahwa hidroponik itu tidak real food, tapi proses fotosintesis juga itu berlangsung di tanaman hidroponik. Cuman nutrisi yang ada di hidroponik saja. Mungkin yang dimasukkan ke dalam air sebagai media tanam si hidroponik itu adalah kimia, larutan kimia. Tetapi larutan kimia ini yang kita harus tahu lagi, yang memang ujungnya akan diproses oleh proses fotosintesis oleh tanaman itu sendiri. Butuh matahari, habis itu diproses lagi, menjadi batang, menjadi daun gitu. Terus pada saat itu sudah diproses dan kita makan, tubuh dia akan mengolah lagi. Nah, ada juga bagaimana caranya untuk kita menghindari dari proses kimia yang ada di dalam permukaan si sayur. Kalau misalnya kita tidak ketemu dengan sayuran yang tidak organik. Itu yang tadi saya bilang tipsnya adalah dengan merendam ke dalam cuka apel, sekitar 1 atau 2 tetes saja dalam 1 baskom air, habis itu ditiriskan, itu bisa menghilangkan pestisida yang ada di tanaman. Itu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Chef Endro atas jawabannya. Semoga sudah menjawab ya Pak Siswanto ya. Untuk yang kedua, Chef Endro, dari Pak Abdi Irawan kepada Chef Endro, apa ada tips untuk menu makan siang dari rumah makan Padang yang cukup kalori sesuai makanan sehat? Ini berarti penggemar makan siang di rumah makan Padang ini, Chef. Mungkin bisa dibantu kali ya. Agak sedih kali untuk kalau nggak jadi makan di rumah makan Padang kayaknya nih. Dari nasi Padang kayaknya ya gitu. Jadinya gimana saya mau sehat ya kalau saya suka makan Padang gitu. Sebenarnya ada beberapa menu yang menu makan Padang yang bisa kita kombinasi. Jadi kalau misalnya masih suka dengan makan Padang, kalau saya nggak bilang makan Padang nggak sehat, tetapi memang dari proses masaknya juga bagaimana begitu banyak minyaknya, itu sih kalau kita bisa memilah bagaimana supaya oh ya, saya masih tetap suka makan Padang. Berarti sebelum makan Padang, saya saranin untuk banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan mentah. Jadi dikasih nutrisi dulu ususnya, baru masuk makanan. Jadi nanti
secara tidak langsung perut kita sudah terisi nutrisi setengah, jadi makan padangnya nggak terlalu banyak. Karena kalau dibilang makan padang yang menu yang mana sih yang sehat gitu, kan itu pertanyaannya. Kita tahu di nasi padang ada rendang, ada gulai ayam, ada ayam goreng, balado, habis itu ada apalagi pergedel, semuanya itu digoreng dalam minyak yang banyak. Habis itu berapa lamanya? Itu kategorinya kalau saya sih ya itu udah nggak ada nutrisinya gitu. Jadi bagaimana bisa menyeimbangkannya? Lambat laun seperti yang saya bilang tadi, bagaimana membiasakan tubuh akhirnya terhindar dari makanan itu, atau mungkin satu setiap hari makan padang. Apalagi kita yang di kantor ya. Kalau di kantor itu siang-siang, ayo diajakin makan siang, ujungnya makan padang. Besoknya nggak ke situ lagi, tetapi rumah makan yang berbeda, cuman beda nama, tapi makan padang juga gitu. Itu mensiasatinya bagaimana kita bisa mengkonsumsi sayur dan buah, baik itu sebelum dan sesudahnya. Besoknya mungkin pelan-pelan yang masuk ke dalam tubuh si nasi padangnya nggak sebanyak yang biasa. Dan lama-kelamaan akhirnya tubuh akan mencari makanan yang lebih sehat. Makan padangnya mungkin jadi sekali seminggu gitu. Itu sih gitu. Dan balik, walaupun sesibuk apapun di rumah tidak bisa memasak sendiri, kita masih banyak pilihan untuk memilih makanan yang lebih sehat dari teknik masaknya. Itu aja mungkin, Mbak. Oke, terima kasih Chef Endro atas jawabannya ya Chef ya. Ya mohon izin sebelumnya Bapak Ibu Perwira Pertamina karena keterbatasan waktu, jadi ini pertanyaan terakhir yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa mengundang kembali Dr. Hilna dan Chef Endro di webinar wellness lainnya. Iya, ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Hilna. Dok, ini dari Pak Ilham. Dok, mohon tipsnya untuk pekerja yang bekerja dengan sistem shift, rata-rata kerja shift makannya tidak teratur dan sering nggak terjaga. Mohon tips and trick yang mungkin ya dokter ya untuk pekerja kita yang kerja shift. Oke, kerja shift pasti jam biologisnya juga akan berubah ya gitu. Jadi misalnya shift-nya jam malamnya setiap hari, tapi biasa ganti-ganti ya Mbak ya, kalau shift hari ini masuk pagi, besok masuk malam gitu ya? Kayak dokter gitu kan ya, nggak terus-terusan malam gitu. Sebenarnya akan lebih better kalau dia terus-terusan malam, tapi jahat banget gitu ya, karena jam biologisnya udah sekalian berubah gitu. Nah, yang bisa saya kasih tipsnya, sebenarnya idealnya adalah setiap hari jam biologis kita itu jam makannya tepat. Ya nggak harus tank jam segitu terus harus makan, enggak. Ya anggaplah positif negatif 30 menitan. Sehingga hormon lapar dan hormon kenyangnya tetap sama di jam yang seperti itu. Jadi tubuh tahu nih, oh ini jam segini saya waktunya ngeluarin hormon lapar nih, ntar juga dikasih makan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dia ngeluarin hormon makan terus, aduh kok nggak makan-makan ya ini ya, dia akan dia akan ambil semua cadangan yang di dalam tubuh sehingga prosesnya udah nggak seimbang lagi gitu secara sederhananya. Nah buat pekerja shift, misalnya hari ini shift pagi, makan sarapan paginya jam 7, kemudian makan siangnya jam 1, makan malamnya jam setengah 8. Karena jam 8 malam dia akan segera cepat-cepat tidur, karena besoknya mungkin akan masuk malam gitu ya. Tiba-tiba nanti masuk malam, dia baru pulang jam 9 pagi sehingga sarapan oke, tapi nanti ketika ketiduran jam makan siangnya akan skip gitu. Nah, kalau saya yang bisa saya sarankan walaupun itu sangat tidak ideal ya adalah apa ya, usahakan jam snackingnya jadi nambah. Jadi misalnya biasanya itu tiga jam besar, kemudian 3 jam besar doang gitu, tapi ini ditambah 3 jam besar, 2 jam kecil. Sehingga ketika dia tidur di jam makan besarnya, dia bisa ubah kalorinya setidaknya at least jangan kelaparan kali di jam snackingnya. Gitu, paham ya? Jadi jam rutinitasnya itu dibuat 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Ketika dia skip, bukan berarti skip nanti dia masuk ke jam makan besarnya di-skip kan gitu, tapi di jam snacking yang sekitar jam 2 sampai jam 4 dia juga ada makanan gitu. Jadi ya dibanyakin aja lah snacknya, jadi snackingnya tergantung dari jam berapa dia tidur. Karena skip
skip lebih dari 2 jam, itu beneran buat bener-bener tuh namanya gluconeogenesis gitu ya. Artinya adalah, glukosanya udah habis banget, karbohidratnya udah habis banget, jadi yang mulai dipecah adalah protein, massa otot gitu. Jadi 2 jam setelah itu kalau kita sebelum itu udah ngasih sesuatu tuh untuk karbohidratnya, paling tidak massa ototnya bisa lebih kita pertahankan, ya. Nanti 2 jam kemudian baru kita bisa makan lagi. Itu yang bisa saya sarankan. Selebihnya ya saya berharap kalaupun mau di-shift-in ya, lebih lama gitu ya, jadi ada waktu tubuh untuk beradaptasi dengan jam shift tersebut ya. Tetap semangat ya yang shift-shift, kita tetap bisa sehat, yang penting positive thinking, kemudian, jenis makanannya juga tetap bagus, karena kan ada 4 pilar tadi, yang satunya kita bisa, modifikasi, sedangkan yang 3 lainnya udah harus kita terapin. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Dokter Hilna. Terima kasih, Dok. Iya, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu perwira Pertamina yang pertanyaannya belum bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Semoga nanti di lain kesempatan ya Dokter Hilna dan Chef Endro kita bisa ada acara webinar lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih Dokter Hilna dan Chef Endro. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi Kahoot, kita ada foto bersama dahulu dengan narasumber kita ya. Mohon izin Bapak Ibu perwira Pertamina semua boleh menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama narasumber kita. Yuk Bapak Ibu di sini boleh on cam. Kita akan foto. Yuk, mari Bapak Ibu masih ditunggu. Yang bisa Langsung on nampak cam. ya cantik-cantik dan keren-kerennya ya. Wah, luar biasa Dokter Hilna ya. Yuk, ada yang on cam lagi, mari Bapak Ibu. Ya, oke, kita akan foto bersama, abang-abangnya di saya ya, boleh bergaya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu perwira Pertamina dan Dr. Hilda dan Chef Endro atas waktunya di sore hari ini. Oke, kita akan masuk ke acara yang juga tak kalah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu perwira Pertamina nih ya, yaitu kuis Kahoot. Ya, untuk Dr. Hilna dan Chef Endro, kalau masih bisa ikut sampai di akhir acara, kami sangat senang ya Dokter ya dan Chef Endro. Ya, panitia bisa diputar ya. Untuk pemenang pertama, yang beruntung adalah selamat kepada Ulia Tusifa. Ya, untuk pemenang pertama buku I Hate Diet. Oke, selanjutnya panitia yang kedua. Ya, selamat kepada Bapak Hermawan Syahmani. Oke, dan yang terakhir. Ya, selamat kepada Fitri Anggraini. Ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang memenangkan hadiah buku I Hate Diet. Nanti boleh menghubungi panitia untuk mengambil hadiahnya. Oke.
Iya, baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk yang tadi memenangkan hadiah door prize boleh menghubungi kembali panitia untuk pengambilan bukunya. Oke, kita putar ya untuk pemenang pertama yang akan mendapatkan saldo top up link aja. Siapakah yang beruntung? Iya, selamat kepada Ibu Sinta Melani. Yeay, dapat saldo top up link aja. Oke, yang kedua, boleh panitia? Ya, siapakah yang beruntung kedua? Iya, selamat kepada Bapak M. Rauf Bayu Santoso. Oke, yang ketiga, mari kita putar juga wheel-nya. Ya, selamat kepada Pak Anggi Sepgi Pratama. Selamat ya Pak ya. Selanjutnya yang keempat. Siapakah yang beruntung? Bapak Ibu Perwira Pertamina. Iya, selamat kepada Bapak Hermawan Bagus Prabowo. Oke, yang terakhir ini ya, panitia ya. Siapakah yang terakhir yang beruntung mendapatkan saldo top up link aja? Iya, selamat kepada Pak Ami. Oke, Bapak Ibu Perwira Pertamina yang mendapat yang menang, boleh nanti menghubungi panitia medikal untuk mengklaim hadiahnya ya, agar nanti diisikan saldo top up link aja. Oke. Dengan demikian ya, yang untuk yang 3 tadi yang mendapatkan buku I Hate Diet juga boleh menghubungi panitia medikal untuk pengambilan bukunya. Baik, dengan demikian sampailah kita ke penghujung acara Healthy Talk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Hilna dan Chef Endro Firdaus, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita pada sore hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina yang sudah mengikuti dengan antusias hingga akhir acara. Untuk menutup Healthy Talk sore hari ini, izinkan saya mengutip kalimat yang ada di materi Dr. Hilna tadi ya, yaitu you are what you eat, so choose your food wisely. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa di acara selanjutnya.